Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Farmakologi Klinik. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu, yaitu anggota kelompok 4. Yang pertama adalah Fasmawati, Jesse Milianti, Maulin Rahmawati, Nadia Zahra Ramadhani, Rifani Karisma Putri, Salsabila Alhamdania Balkis, dan saya sendiri yaitu Widya Alfitria Zamri. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu dosen Apoteker Mira Febriana, MSc, yang telah mempersilahkan kami untuk melakukan presentasi pada kesempatan kali ini. Nah, langsung saja kita masuki materi kita pada kesempatan kali ini, yaitu obat-obat kemoterapi. Nah, obat-obat kemoterapi yang kita bahas kali ini ada 3 macam, yaitu obat antibiotika, obat anti jamur, dan juga obat anti lipidemia. Nah, untuk yang pertama itu ada definisi antibiotik. Nah, antibiotik ini sendiri berasal dari bahasa Yunani yang artinya anti atau biasa disebut dengan lawan, dan juga bios yaitu hidup. Jadi, antibiotika adalah suatu zat kimia yang dihasilkan oleh bakteri ataupun jamur yang berkhasiat apabila digunakan dalam dosis tertentu dan berkhasiat mematikan atau menghambat pertumbuhan kuman dan toksisitasnya tidak berbahaya bagi manusia. Antibiotik adalah obat yang digunakan untuk mengobati infeksi bakteri. Permasalahannya dalam penggunaan terapi antibiotika adalah ketika bakteri sudah resistensi terhadap antibiotik, pemilihan antibiotik harusnya didasarkan atas spektrum antibiotik, efektivitas klinik, keamanan, kenyamanan, dan cocok tidaknya obat yang dipilih untuk pasien bersangkutan, biaya atau harga obat, serta potensi untuk timbulnya resistensi dan risiko superinfeksi. Nah, jadi apabila seseorang menggunakan antibiotik namun ia ternyata resistensi terhadap antibiotik itu, maka mikroba bakteri pada tubuhnya tidak akan mati dikarenakan tubuhnya sudah resistensi terhadap antibiotik itu. Nah, itulah makanya mengapa antibiotik ini dianjurkan penggunaannya berdasarkan jam. Nah, selanjutnya ada penggolongan dan mekanisme kerja antibiotik. Yang pertama itu ada obat yang menghambat sintesis atau merusak dinding sel bakteri. Yang pertama ada antibiotik beta-laktam. Antibiotik beta-laktam ini terdiri dari berbagai golongan obat yang mempunyai struktur cincin beta-laktam, yaitu penisilin, cefalosporin, monobaktam, carbapenem, dan inhibitor beta-laktamase. Nah, contoh-contohnya ada penisilin, cefalosporin, monobaktam, inhibitor beta-laktam. Nah, yang kedua ini ada vancomycin. Vancomycin merupakan antibiotika lini ketiga yang terutama aktif terhadap bakteri gram positif. Efek sampingnya adalah reaksi hipersensitivitas, demam, flusing, dan hipotensi pada infus cepat, serta gangguan pendengaran dan nefrotoksisitas pada dosis tinggi. Contoh obat ini antara lain ada Vancodex, vancomycin hidroklorid, dan juga Vancep. Yang ketiga itu ada bacitracin, terdiri dari antibiotik polipeptida, yang utama adalah bacitracin A. Yang keempat ada tetrasiklin. Nah, golongan tetrasiklin ini terdiri dari dosisiklin, metasiklin, klortetrasiklin, tetrasiklin, oksitetrasiklin, dan juga aminosiklin. Yang kelima ada aminoglikosida. Aminoglikosida ini merupakan golongan antibiotik yang efektif untuk mengatasi bakteri aerob gram negatif. Nah, penggunaan obat ini bisa dikombinasikan dengan obat antibiotik lainnya. Beberapa jenis bakteri yang bisa diatasi dengan obat ini adalah Mycobacterium tuberculosis dan Staphylococcus. Nah, Mycobacterium tuberculosis ini pada penyakit TBC, dan Staphylococcus ini pada penyakit tipes. Nah, contoh obatnya ada streptomycin, neomycin, kanamycin, amikacin, gentamicin, tobramycin, dan sizomycin. Penggolongan obat berdasarkan luas aktivitasnya. 1. Antibiotik narrow spectrum atau aktivitas sempit. Obat ini terutama aktif terhadap beberapa jenis kuman saja, misalnya penisilin G dan penisilin V, erythromycin, clindamycin, kanamycin hanya bekerja terhadap gram positif. Streptomycin, gentamicin, polymyxin B, asam nalidiksat khusus aktif terhadap gram negatif. 2. Antibiotik broad spectrum atau aktivitas luas.
bekerja terhadap jenis bakteri gram positif maupun jenis gram negatif, antara lain ampicillin, cephalosporin, chloramphenicol, tetracycline, dan rifampicin. Mekanisme kerja obat antibiotik. Mekanisme kerja antibiotik dalam membunuh bakteri adalah dengan menghancurkan dinding tubuh bakteri, mengganggu proses reproduksi bakteri, dan menghentikan produksi protein dari bakteri. Bentuk antibiotik bisa bermacam-macam, mulai dari tablet, kapsul, sirup, krim, hingga obat oles. Dokter akan meresepkan jenis antibiotik sesuai dengan infeksi yang dialami seseorang. 2. Obat-obat anti jamur. Jamur merupakan organisme uniseluler maupun multiseluler. Umumnya berbentuk benang disebut hifa. Hifa bercabang-cabang membentuk bangunan seperti anyaman disebut miselium. Penggolongan anti jamur berdasarkan struktur kimianya. Golongan polyen makrolid. Contoh amphotericin B dan nystatin. Pada obat ini dihasilkan oleh Streptomyces nodosus. Untuk infeksi jamur sistemik, amphotericin B diberikan melalui infus secara perlahan-lahan. Obat ini yang bekerja dengan berikatan dengan ergosterol pada membran sel jamur dan merubah permeabilitas membran sel dengan membentuk kanal yang bersifat hidrofilik. Pada infus amphotericin B seringkali menimbulkan kulit panas, keringatan, sakit kepala, demam, menggigil, lesu, anoreksia, nyeri otot, flebitis, kejang, penurunan fungsi ginjal. Untuk pengobatan infeksi jamur seperti Coccidioindymycosis, Paracoccidoidomycosis, Aspergillosis, Chromoblastomycosis, Candidosis. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya nystatin yang bersifat toksin untuk pemberian parenteral dan hanya digunakan secara topikal. Nystatin ini aktif terhadap sebagian besar Candida sp dan paling umum digunakan untuk penekanan infeksi Candida lokal. Indikasi umumnya sariawan oropharyngeal, kandidiasi vagina, dan infeksi Candida intertriginosa. Selanjutnya golongan ozol. Pada golongan ozol ini yang merupakan obat anti jamur spektrum luas dan resistensinya jarang timbul. Imidazol tidak diabsorpsi dengan baik secara oral kecuali ketoconazole. Yang termasuk dalam golongan ini adalah miconazole, clotrimazole, ketoconazole, fluconazole, itraconazole, triazole, econazole, isoconazole, triconazole, dan bifonazole. Golongan azol ini seperti ketoconazole, clotrimazole, dan miconazole ini sering indikasinya secara topikal untuk infeksi jamur dermatophita seperti Tinea corpus, Tinea versicolor, dan Tinea pedis. Obat jenis ini bekerja dengan mereduksi sistensis ergosterol dengan menghambat enzim cytochrome P450 pada membran sel jamur. Selanjutnya Tinea corpus atau kurap terjadi di badan. Tinea cruris terjadi di selangkangan disebabkan oleh dermatophita seperti Trichopiton rupron dan Trichopiton mentagrophytes. Tinea pedis kurap kutu air disebabkan oleh dermatophita. Trichopiton ruprum, Trichopiton interdigital, dan epidermatopin flucoxum. Tinea verkalor atau panu disebabkan oleh jamur dermatophita Melasthesia furfos. Selanjutnya golongan analog piramidin. Contoh obatnya flucytosin yang merupakan anti jamur sistemik yang dapat diberikan per oral. Flucytosin ini menghambat pertumbuhan Candida, Cryptococcus, Torulopsis,
dan aspergillosis. Obat ini bekerja dengan cara mengubah fluoxetine menjadi 5-fluorouracil yang dapat menghambat sintesis DNA dan RNA. Fluoxetine hanya untuk infeksi Cryptococcus neoformans, beberapa spesies Candida, dan infeksi oleh chromoblastomycosis. Untuk infeksi lainnya biasanya dikombinasikan dengan amphotericin B. Saya, Salsabila Alhamdania Balkis, akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Selanjutnya ada dari golongan esinokandin, yang contoh obatnya seperti caspofungin, mikafungin, dan anindulafungin, yang merupakan antifungi terbaru. Indikasinya yaitu untuk Candida dan Aspergillus beserta fungal mukokutan. Mekanisme kerjanya yaitu dengan menghambat sintesa beta-1,3 glukan yang ada pada dinding sel fungi. Selanjutnya ada juga griseofulvin yang merupakan obat fungistatik yang sangat tidak larut yang dihasilkan dari spesies Penicillium. Pemberiannya ini bersama makanan yang berlemak. Griseofulvin disimpan di kulit yang baru terbentuk dengan mengikat keratin, melindungi kulit dari infeksi baru. Griseofulvin harus diberikan selama 2 hingga 6 minggu, sehingga kulit, kuku, dan rambut dengan keratin yang terinfeksi diganti dengan struktur yang resisten. Mekanisme kerjanya yaitu dengan menghambat proses mitosis jamur. Meskipun ditargetkan terhadap mikosis lokal, griseofulvin harus digunakan secara sistemik. Selanjutnya ada obat-obatan antihiperlipidemia. Golongan obat dari antihiperlipidemia ini yaitu yang pertama ada golongan statin. Mekanisme dari golongan yang pertama ini yaitu golongan statin menghambat sintesis di dalam hati dengan menghambat HMG-CoA reduktase, merupakan enzim yang mengubah asam mevalonat menjadi kolesterol. Contoh obatnya seperti simvastatin, lovastatin, serivastatin, pravastatin, fluvastatin, rosuvastatin, dan atorvastatin. Contoh obat golongan statin. Yang pertama, simvastatin. Simvastatin adalah obat yang digunakan untuk menurunkan kadar kolesterol jahat dan juga trigliserida, serta meningkatkan jumlah kolesterol baik di dalam darah. Simvastatin dianjurkan untuk dikonsumsi sekali sehari pada malam hari. Kenapa? Karena enzim yang memproduksi kolesterol bersifat lebih aktif pada malam hari. Mekanisme kerja dari obat ini yaitu dengan cara menginhibisi enzim 3-hidroksi-3-metilglutarol koenzim A reduktase secara kompetitif. Obat ini menghambat aktivitas enzim HMG-CoA reduktase yang mengubah asetil-CoA menjadi asam mevalonat. Yang kedua, golongan resin. Mekanisme kerja dari golongan ini yaitu dengan cara mengikat garam empedu di lumen usus sehingga menghambat sirkulasi enterohepatik sehingga sekresi steroid yang bersifat asam dalam artinya meningkat. Contoh obatnya ada kolesteramin, kolestifol, dan celesevelam. Kolesteramin merupakan obat untuk menurunkan kolesterol tinggi dan mengatasi gatal akibat penyumbatan saluran empedu. Obat ini hanya boleh digunakan dengan resep dokter. Kolesteramin bekerja dengan cara membuang asam empedu dari dalam tubuh. Kolesteramin bekerja dengan cara mengikat asam empedu dalam usus sehingga mengurangi penyerapan kolesterol oleh darah. Organ hati kemudian memproduksi lebih banyak getah empedu yang hilang. Selanjutnya nomor 3 yaitu golongan asam fibrat. Mekanisme kerjanya seperti berikatan dengan reseptor PPAR alpha sehingga menurunkan VLDL dengan meningkatkan HDL. Contoh obatnya yaitu fenofibrat, gemfibrozil, clofibrat, simpibrat, bezafibrat. Di sini ada obat fenofibrat. Fenofibrat kapsul merupakan obat anti kolesterol yang termasuk golongan fibrat. Meningkatkan kadar HDL atau lemak baik pada penderita hiperkolesterolemia atau tipe ILA atau hipertrigliseridema endogen murni tipe 4 atau kombinasi tipe 2B dan 3 yang tidak merespon dengan cukup terhadap diet dan tindakan lain yang sesuai. Fenofibrat meningkatkan liposis atau pemecahan lemak dan eliminasi partikel yang kaya akan trigliserida
dari plasma dengan mengaktifkan lipoprotein lipase atau enzim untuk memecah lipid. Fenofibrat bekerja dengan cara mengurangi kadar kolesterol dan trigliserida dalam darah. Apabila kadar jenis lemak tersebut tinggi dalam darah, maka dapat memicu terjadinya peningkatan risiko aterosklerosis atau tersumbatnya arteri. Dalam penggunaan obat, ini harus sesuai dengan petunjuk dokter. Baik, saya akan melanjutkan materi, yaitu yang keempat, golongan niacin. Mekanisme kerjanya menghambat hidrolisis trigliserida oleh hormon sensitif lipase sehingga mengurangi transport asam lemak bebas ke hati dan menurunkan sintesis trigliserida. Contoh obatnya yaitu niacin, asam nikotinat, asipimox. Obat niacin. Niacin adalah salah satu senyawa organik yang ditemukan pada tahun 1937 yang berfungsi untuk mencegah penyakit peligra. Senyawa organik yang lain disebut nikotinamida, keduanya mengandung alkaloid nikotina dan kemudian disebut sebagai vitamin B3. Meskipun nikotinamida bukanlah nikotinamina. Niacin berperan penting dalam menjaga kesehatan kulit, sel saraf, dan sistem pencernaan. Dalam menurunkan kadar kolesterol, vitamin B3 bekerja dengan cara menurunkan produksi protein yang mengangkut kolesterol di dalam darah. Mekanisme niacin dalam menurunkan kadar kolesterol, vitamin B3 bekerja dengan cara menurunkan produksi protein yang mengangkut kolesterol di dalam darah. Vitamin B bersifat larut air sehingga terbuang melalui urin dan tidak bisa disimpan di dalam tubuh. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Terima kasih.